Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini saya ingin membahas langsung hari ini khusus untuk koin Breeze. Untuk semangat teman-temanku semua, untuk membuat teman-temanku jadi tidak cut loss dan bisa bersabar, karena dalam komunitas ini kita saling menguatkan satu sama lain. Ini info penting untuk para subscriber saya. Untuk koin Breeze, Anda harap bersabar dan ditahan koinnya, jangan asal Anda cut loss begitu saja. Koin Breeze ini beda dengan koin yang lain. Saya akan menganalisa sendiri secara pribadi tanpa harus membacakan berita-berita yang macam-macam, nanti tambah pusing. Kita langsung belak-belakan aja di sini sesuai dengan analisa dengan otak saya, dengan jurus matematika. Koin Breeze ini yang saya amati bahwa koin Breeze ini untuk masuk ke Binance ini persyaratannya sebetulnya sudah lebih dari cukup. Koin ini koin yang bagus banget, dengan developer yang komitmen, yang nggak sembarangan. Dia sudah kelihatan dari listing di mana-mana. Dia meyakinkan bahwa dia developernya bekerja keras, tidak koin ece-ece yang punya niat busuk, rakul, yang hanya ingin mengambil uang kita, itu yang buruk seperti itu. Tapi sejauh ini, saya katakan sejauh ini, koin Breeze bukan yang seperti itu. Koin Breeze ini punya utilitas yang jelas. Cara bahasa yang gampang saja, karena tidak semua orang punya bahasa yang sulit-sulit, bahwa koin Breeze ini punya kegunaan yang real, yang dalam nyata, dalam kehidupan yang nyata. Dengan munculnya PayBreeze itu salah satu poin penting, punya utilitas yang nyata, kegunaan yang nyata bagi masyarakat kedepannya. Dengan biaya transaksi yang sangat murah, itu kemungkinan ke depan akan diadopsi secara massal, dan kedepannya mudah-mudahan seperti itu, amin. Untuk koin Breeze ini, kalau melihat daripada kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan itu udah cukup terlalu banyak, nggak usah kita ragukan lagi. Dengan bagaimana kerja kerasnya yang saya acungkan jempol luar biasa bagi developernya. Kemungkinan ke depan akan menjadi token yang diadopsi massal. Banyak yang menginginkan koin Breeze ini segera listing di Binance. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya orangnya beda. Lebih baik merangkak dari awal, listing di exchange yang kecil-kecil dulu. Semakin terkenal akan menjadi semakin besar, dan nanti puncaknya baru ke Binance. Jangan ke Binance dulu, apalagi kalau dalam kondisi demandnya sekarang lagi kondisi sepi. Mending nanti pas bulan yang akan datang baru masuk ke Binance. Itu bagi saya pilihan yang pas, cerdas, dan tepat, daripada sekarang kita buru-buru memberitahukan, menginginkan ayo segera listing Binance. Bagi saya itu belum. Mending kita menunggu, sabar jangka panjang, tapi kita yakin di depan mata kemudian nanti kita akan cuan. Kalau pikiran saya seperti itu. Cuma yang menjadi catatan, saya tidak akan memberikan komentar yang muluk-muluk, sesuai fakta, sesuai kenyataan yang terjadi dan ke depan akan seperti apa. Bagi saya akan membuat penilaian yang berbeda. Sebagus apapun token, sebagus apapun koin,
percuma, tidak akan menjadi besar tanpa adanya investor. Investor itu penting. Teknologi sebaik apapun, teknologi sebagus apapun, semaju apapun, tanpa ada investor yang masuk akan sia-sia. Itu catatan yang penting dan tidak mungkin tidak, itu harus. Mudah-mudahan nanti Coinbase ini banyak investor yang masuk. Saya mengharapkan seperti itu. Tapi untuk investor masuk itu tentu developer Breeze ini bekerja keras dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, dengan adanya PyBreeze, utilitas yang nyata dengan penuh kegunaan, mungkin arahnya secara hitungan matematika nanti arahnya ke sana. Makanya saya informasikan untuk para subscriber saya, mohon untuk Coinbase ini di hold saja jangka panjang. Pada kita mempunyai token yang kita punya mengharapkan jangka pendek ataupun mengharapkan jadi jutawan, miliarder, yang toh ujung-ujungnya nanti rukul nggak kesampaian, kita bisa edan. Kalau nggak tahu edan ya gila. Mending jangka panjang tapi pasti, kayak pengantin baru aja, pelan-pelan pasti pret. Kita sambil canda di sini, jangan terlalu fokus serius sekali. Ada gembiranya, ada bahagianya, ada seriusnya, ada banyolannya. Sekali lagi saya ingatkan, Coinbase ini token yang beda, perlu kita jadikan favorit. Ini developernya tidak main-main. Kalau saya lihat secara fakta, berani listing di mana-mana, kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan hampir setiap hari. Untuk masuk ke Binance itu persyaratan bagi saya sudah lebih dari cukup. Tapi yang saya inginkan, jangan sekarang dulu, mending kita merangkak dari bawah. Begitu nanti sudah terkenal, koin ini sudah terkenal, diadopsi massal, tang, baru kita masuk ke Binance. RP1 dilangkai dengan kecil, tetap Binance akan dilangkai dengan mudah. Gset Binance akan memperhitungkan token Breeze ini. Di samping itu saya amati, takutnya nanti tiba-tiba berbondong-bondong para paus tiba-tiba ikut pada masuk ke token ini setelah kemunculan PyBreeze. Setelah koin ini nanti ada rencana masuk Binance, apalagi token ini kelihatannya dengan progres dan kerja kerasnya daripada developer yang nggak main-main, tiba-tiba paus-paus pada masuk. Itu kan kalau kita cut loss begitu aja, nanti kita akan menyesal di kemudian hari, karena kesempatan emas ataupun momen itu tidak akan datang kedua kalinya. Mungkin itu cukup untuk daripada infonya. Kita coba lihat di technical analysis. Sebetulnya kalau melihat technical analysis tiap hari kita juga bosen, karena pergerakannya itu nggak begitu langsung teng kayak candle ngaceng kayak pohon bambu. Tetap kita memerlukan waktu. Waktu itu apa yang namanya waktu? Waktu itu kita membutuhkan daripada kepercayaan dari investor untuk Coinbase ini. Ini kan koin baru, persaingannya juga banyak dengan koin-koin yang sudah punya fundamental yang sudah jelas seperti XRP, Cardano, itu kan sudah terkenal sekali. Itu pun memerlukan banyak investor, harga juga nggak langsung ngaceng begitu saja. Makanya saya katakan sekali lagi, ini adalah kunci daripada kemajuan token Breeze ini, yaitu semua teknologi sebagus apapun, secanggih apapun, tanpa investor koin ini tidak akan bisa berkembang.
Dengan datangnya investor, tentu ada kerja keras daripada developer. Developer menurut saya pribadi sekarang sudah bekerja keras dengan maksimal, maka dari itu nanti kelanjutannya secara hitungan matematika, maka para investor akan berbondong-bondong datang ke Coinbase ini. Kemungkinan Coinbase ini kedepannya akan the next Matic, mudah-mudahan seperti itu, amin ya rabbal alamin. Kita pantau bareng Coinbase ini di Indodax. Ini perjalanan pergerakan daripada Coinbase ini masih alot dan ada kenaikan, ya tidak begitu banyak, tapi yang jelas ada kenaikan. Ini salah satu token yang perlu kita perhitungkan. Jadi dalam pergerakan ini masih alot antara pembeli dan penjual. Di saat naik ada yang TP yang mungkin nggak sabar karena kita lagi bermain dengan orang di seluruh dunia dengan punya psikis yang berbeda-beda, dengan punya modal yang berbeda-beda. Dengan modal yang besar mungkin dengan ada kenaikan sedikit dia sudah menjadi jutawan, beda dengan yang modal receh seperti saya, kenaikan 10-20% belum tertarik, nunggu RP1 dengan kesabaran. Ini token ini beda. Kenapa saya bilang beda? Pergerakannya masih alot, nggak langsung dam begitu saja. Kan ada token yang begitu listing tengah sengaja pohon bambu karena paus masuk, habis itu dam-daman yang luar biasa langsung prosot kayak prosotan TK. Kalau ini enggak, makanya dari itu saya untuk informasikan untuk bersabar. Dengan sabar kita nanti kedepannya cuan daripada kita beli token yang hanya punya mimpi, yang progresnya nggak jelas, yang hanya dengan endorse di mana-mana, dengan komunitas yang di mana-mana, yang isinya hanya komunitas, investor nggak ada, maka token itu tidak akan berkembang ke depannya. Tapi kalau Coinbase ini sangat berbeda, dia nggak memikirkan daripada komunitas, tapi dia kerja real dengan utilitas yang jelas yang akan membuat daripada Coinbase ini ke depannya koin yang bisa jadi top 10 ataupun 20 di CMC, termasuk harapan kita semua. Ini hanya video tambahan, informasi tambahan, jadi saya nggak perlu berlama-lama lagi, cukup sekian aja. Tolong di subscribe channel ini agar bisa berkembang. Mungkin hanya segitu aja. Mudah-mudahan tetap kita menjalankan ibadah puasa dengan yang berkualitas agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.